Waktu Kanjeng Nabi dengan para sahabatnya teniki, tiba-tiba ada seorang pemuda langsung ke depan beliau. Seorang pemuda itu bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, man huwa ma huwa al-Islam, al-iman, al-ihsan. Bon, dijawab oleh Kanjeng Nabi, Islam itu ketika saat hamba mengucapkan 2 kalimat syahadat. Iman itu ketika saat satu hamba itu menjalankan perintah Allah jasmani dan larangan Allah jasmani. Bon. Ihsan itu apa? Anta budallaha ka'annaka tarohu. Sing disebut ihsan iku ya Pak Bu, ketika jenengan beraktivitas nopo mawon, ibadah apapun, mahdhaf atau ghairul mahdhaf, murni atau tidak murni. Murni contohnya sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, sodakoh, nyantuni anak yatim, nyantuni rondo-rondo tua. Itu rondo nom mak, nek rondo nom itu ada maksudnya. Ibadah yang tidak murni, kerja, makan, minum, beol, apapun jenengan berlaku di situ, ati sampean itu anta budallaha ka'annaka taroh, bisa melihat seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah, karena Allah itu pun dekat ning ati sampean. Dalam surah Al-Baqarah ayat 115, lillahi walillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Mulai jagat timur sampai jagat barat semua milik Allah. Makhluk apapun geraknya itu yang menggerakkan Gusti Allah. Dimanapun kau mengarah, menghadap, di depan jenengan ini ada wajah Gusti Allah. Mengapa kita tidak tahu? Karena iman kita belum ihsan. Meripat ati sampan kali kula belum bisa memandang wajah Allah itu, karena antara ainul basirah, mata hati jenengan kali kula dengan Allah, antara keduanya ini ada penghalang, ada penutup. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah tentang penutup iki disebut fi qulubihim maradhum fazadahumullahu maradha, penyakit. Dalam ayat lain dikatakan wahum al-asnam, itu adalah berhala. Dalam kitab tasawuf yaitu kitab Al-Hikam, beliau Syekh Ibnu Athaillah mengatakan masiwallah, perkara selain Allah itu yang menutupi kita. Lah sedangkan ajaran Rasulullah ini fungsinya adalah untuk membumi hanguskan perkara yang menutupi ainul basirah, mata ruh sampai kali kula dateng Gusti, akhirnya nanti disebut ihsan. Fa illam takun taro, apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, maka Anda seakan-akan selalu dilihat dening Gusti. Karena apa kita selalu merasa dilihat Allah? Karena Allah sudah terasa dekat. Bapak Ibu, isine ajan Rasulullah di jalur tauhid iki ngaji setahun gak mari.
Ora mari kula niki Pak ngajarno tentang ajaran ini sudah 24 tahun. Kanjeng Nabi terhitung 23 tahun sampai sedo beliau. Mulai 40 sampai 63 beliau. Sementara saya mulai tahun 2000 sampai 2024 ini berarti sudah terhitung 24 tahun. Mohon maaf Pak, empun enak-enak koyok ngeten iki mboten. Coba sinten sing nanti di penjara wong sakmene kae. Termasuk kula dihukum 3 tahun Pak. Piye rasane di penjara? Tak kandani percaya gak percaya dudu urus aku. Oh enak. Nggih. Kok saged di penjara enak? Dilihat dari sisi mana? Satu sisi gak nyambut gawe, mangan gak kerja. Setiap hari disuguhi mangan. Orang nyambut gawe. Turu nyenyak. Nyun sewu. Turu lho ya dijogo Pak. Nggih. Jarene ibu-ibu wedi ilang ucul ya. Bener. Dikunci kamare, dikunci pagere, mburine pager ana ring 1 ana ring 2, mburine maneh ana petugas sipir. Jare arek-arek ceke gak melahi. Satu sisi saya katakan enak, kita dijauhkan Allah dari pergaulan manusia, dijauhkan Allah dari maksiat, dijauhkan Allah dari apapun. Bila mana Anda mau menggunakan ini sebagai waktu yang khusus untuk munajat pada Allah, jadi ngeten kesempatan toh. Makanya jenengan nek kepingin uzlah, gak diparani garwa anak, gak dikongkon nyambut gawe, gampang carane. Nek gak di tempat ada orang lewat tunyun, cek diperkarakno baru mlebu penjara. Gampang toh, gampang. Tapi iki akan bermasalah sampai nang nggone penjara nek lamuno apabila hati jenengan tidak mendasari tentang masalah tauhid pada Allah. Sumpah kayak bentino Bentawi dah sumpah kok gak metu-metu. Lu nggih pingin tumbas bakso yo gak iso, pingin ngambung bojo yo ora iso, pingin ngudang anak yo ora iso. Pak nek wayah riyaya Pak, ya Allah krungu takbir ku nangis kabeh. Nangis iku bukan karena nyun sewu gak kepethuk keluarga, enggak, eling jenange. Biasa mangan jenang, gak mangan jenang, nangis drotos. Mohon Bapak Ibu, Allah mengutus utusannya baginda Rasul ini membawa ajaran ini. 2 tahapan yang beliau sampaikan, pertama dengan sembunyi-sembunyi, kedua dengan terang-terangan. Saya juga tahun 2000 sampai 2005 sembunyi-sembunyi Pak. Sehabis tahun 2005 ke atas baru kami ini terang-terangan. 2010 bulan Mei tanggal 21 2010 itulah waktu saya masuk penjara. Rapopo. Memangnya sejarah iki kudu dilampahi. Bagaimana kalau kita menoleh sejarah baginda Rasul? Tambah luwih berat Pak, luwih berat.
kalau dibandingkan dengan saya. Sebelum memang kami dipenjarakan, kami dibenci, dicaci, dimaki, dikatakan apa yang kusampaikan tentang tauhid ini di tengah-tengah masyarakat dikatakan ajaran sesat. Kula nggih mung matur nggih mboten napa-napa. Padahal ini menurut proses, apalagi kami membuat sistem yang langsung ibaratnya sampai langsung tak weni sego nasi, gak usah tak duduno prosesi, tambah bingung. Sebelum kita membahas kewujudannya Allah, kita membahas namanya, kita membahas sifatnya, kita membahas yang namanya zatnya, kita membahas af'alnya. Ini proses. Ini aja banyak yang tidak mau dan mengatakan ini ajaran sesat. Saya teringat di Gresik niki wonten saudara atau teman mukholidnya Abah, Mbah Yai Husain, ngepret tebihan saking mriki. Jauh enggak? Beliau sempat menyampaikan tentang aqaid seket atau sifat-sifat wajib Allah, sifat mukhal Allah, sifat jaiz Allah, sifat wajib Rasul, sifat mukhali Rasul, sifat jaiz Rasul. Itu aja sudah dianggap ajaran sesat. Padahal itu sebagai dasar di dalam tauhid la ilaha illa anta untuk iman manusia menjadi ihsan. Berhubung awal-awal belum sudah salah faham, akhirnya ditolak. Sempat beliau itu dulu itu disidang di Surabaya, sempat disidang. Memang belum waktunya. Lah sekarang sudah waktunya kami sampaikan, dan ini diakui oleh Dewan Majelis Ulama Indonesia tentang masalah dinu tauhid. Lebih-lebih saudara-saudara saya yang tergabung di Nahdien tentang pengajaran ilmu tasawuf, ilmu tauhid itu hukumnya fardu ain. Pedoman kitabnya, ijma kiasnya macam-macam tasawufnya. Ada yang memakai Al-Hikam, ada yang memakai Sirul Asror kitabnya, ada yang memakai apa Jam'il Usul Aulia, wis macam-macam. Ada yang pakai Fathur Rabbani, monggo. Dan semua isi di dalam kitab ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini kalau memahami, kalau nggak paham terus gak gelem tanya, jadinya salah paham. Makanya nanti tetap saya kasih waktu untuk bertanya apa materi yang kami sampaikan. Bapak Ibu hadirin, terus bagaimana caranya mengihsankan iman kita? Bon, sampai buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 ya. Di situ Allah katakan, tidak ada Tuhan yang kami sembah kecuali Engkau, kamu ya Allah. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maha suci Allah, selama ini kami itu zalim terhadap jenengan, yaitu berbentuk hatiku beriman pada selain Allah, selain panjenengan. Niki kisah Nabi Yunus. Ketika saat Nabi Yunus, Bapak Ibu, menyampaikan ajaran hakikat atau tauhid,
yang ajaran ini seluruh rasul wajib menyampaikan. Di tengah-tengah kaum itu ditolak. Akhirnya hati beliau Kanjeng Nabi Yunus itu hatinya itu mendongkol, Pak. Mendongkol, nggak bisa menerima dengan kenyataan yang berupa kaumnya menolak. Dzalika dhalalatun, bahkan kaumnya mengatakan, Yunus, ajaranmu itu adalah ajaran yang menyesatkan. Niki Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus sumpah ajaran untuk menyelamatkan ruhaniyahnya kaum malah ditolak, langsung dungo nang Allah. Ya Allah, ajaran jenengan sampun ditolak kaum kula, tolong hancurkan kaum kula niki, wis mboten manfaat. Nyun sewu, Pak. Sikap Nabi Yunus yang seperti ini jauh berbeda dengan sikap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak sama. Teladannya Kanjeng Nabi itu tatkala disakiti beliau tidak menyakiti. Tatkala beliau dibenci beliau tidak akan membenci. Tatkala dia dihina beliau tidak menghina. Tatkala dia diperangi beliau tidak merangi. Nyun sewu, munculi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan perang-perang lainnya itu disebabkan muncul dari kaum kafir Quraisy. Bukan Rasulullah ngaiti, bukan. Sifatnya Rasulullah dan para sahabat itu bertahan. Jelas sifatnya Rasulullah ada 4: sidik, fatona, tabligh, amanah. Gak mungkin beliau akan menyakiti orang lain ketika orang itu menyakiti. Oleh karena ini sudah ranahnya nyawa. Perang ini lah nyawa toh. Nek gak mateni yo pateni. Hukum darurat Rasulullah jalankan. Seperti itu. Pernah terjadi beliau masuk di kaum Taif. Apa penerimanya kaum Taif? Rasulullah tidak hanya dicaci, ajarannya tidak hanya dijuluki ajaran yang sesat, tapi beliau juga secara fisik mendapatkan penyakitan terhadap beliau. Dihantam kotoran unta, dihantam apa jenis nek cara sakniki paving. Dene kok aku sing ngantem paving ya ora apa-apa, tak anggap bae kumang rezeki. Nggih kula trima. Ketika saat itu Bapak Ibu, malaikat Jibril tahu mboten mentolo. Malaikat Jibril menawarkan diri jasa terhadap Rasulullah. Ya Muhammad, kaum Taif, kaummu ini tak belane gunung Uhud ben matek kabeh. Bagaimana jawab Rasulullah? Ojo Bril, jangan. Dia olehnya menolak itu sebab belum paham, akhirnya salah paham. Siapa tahu dia nanti ketika saat tua dia sadar. Kalau tidak sadar, siapa tahu nanti anak cucunya menjadi pengikutku. Begitu Rasulullah. Beda dengan Nabi Yunus, langsung ya Allah hancurkan. Yuk dihancurkan tenan. Tapi ketika saat beliau Nabi Yunus nyebrang numpak kapal, nahkodane ngomong, Bapak Ibu kebean wong kapalnya nanti jungkir mati kabeh. Musyawarah Pak, sepakat di lotre jenenge ditulis sapa sing metu berarti harus nyemplung.
sepakat semuanya Pak, kayak arisan ini loh ya, seperti arisan. Nek arisan mriki jedule duit, Nabi Yunus jedule musibah. Pertama Pak, kotok tekek dibuka, Yunus mboten terima, aku iki nabi. Yo durung wis takabur ya lah, niki durung muncul la ilaha illa anta tadi dereng. Aku iki nabi, gak mungkin aku iku disiksa Allah diceblongno iki, gak mungkin. Diulangi maneh, diulangi Pak, umplunge diotok-otok maneh, dilebokno jeneng maneh, otok-otok tekek. Nomor piro tekek? Wis gak unsum dibuka kertasnya, Yunus metu Yunus maneh. Ngoten niku sik dereng trimo atine Nabi Yunus, dikongkon ngulangi sampai 3 kali tetep muncul Nabi Yunus. Nangis Pak Nabi Yunus, salah apa? Dereng semerap. Akhirnya dengan kesepakatan Nabi Yunus langsung nyemplung nanggone laut, keluar dari kapal, ditampani ikan nun. Ikan nun niki ulama khilaf, ada yang mengatakan ikan hiu, ada yang mengatakan ikan paus. Wis gak usah berdebat, sing penting iwake gede. Ngoten nggih, gede. Terus ketika saat diuntal ikan ini, disitulah turunnya ayat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ulama juga khilaf berapa hari, berapa bulan Nabi Yunus ada di perut ikan. Ada yang mengatakan 41 hari, ada yang mengatakan 21 hari. Wis gak usah gegeran ya, sing penting suwe ngoten mawon. Nyun sewu sama dengan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi, khilaf ulama. Ada yang mengatakan ma'a jasadihi, roh sak jasate. Ada yang mengatakan biruhin fakot, hanya ruhnya saja. Wis gak usah gegeran ya dah, gak usah, sebab semua makalah itu punya dasar masing-masing. Sing penting diperjalankan menghadap datang Allah, mulih-mulih pulang-pulang membawa wahyu, wajib sholat 5 waktu. Wis gak usah gegeran, gak usah gegeran. Walaupun asalnya 50, akhirnya jadi 5 waktu yang sampai zaman ini dilakukan oleh umat-umat baginda Rasulullah yang ada, yang setia di dalam ajaran beliau. Dan di situ ada 2, ada pengikut Rasulullah yang hanya masih imannya belum ihsan, ada yang masih, ada yang sudah sampai ke ihsan. Terus kita golongan yang di mana? Bapak Ibu, ternyata di dalam kalimat tauhid la ilaha illa anta ini, jenengan kali kula iku dididik ning jerone ati iki Pak, ana iman sing ihsan, ono imanul hak yang disebut iman yang benar, yang disebut ihsan. Dan untuk menyambungkan iman sampan kali kula datang Allah sehingga menjadi iman yang ihsan, itu harus punya wasilah, tali hubungan erat hati sampean khusus datang Allah. Hubungan ada 2, hablum minan nas, hablum minallah. Khusus ini hubungan minallah, hablum minallah. Mana yang disebut hablum minallah, hubungan langsung jenengan kali kula datang Allah,
istitah tali khusus ati sampean datang Allah mana pun dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau terhadap Allah dan raihlah, dapatkanlah ilaihi, untuk mendekat dan bertemu Allah. Raih apa? Al-wasilata ing tali, al-wasilata ing jalan langsung datang Allah. Langsung Pak, jalan iki langsung nang Allah, bukan pada selain Allah. Bukan jalan ke surga, bukan. Surga itu makhluk toh, bukan. Bukan jalan ke neraka, bukan. Jalan langsung nang Gusti Allah. Al-wasilah niki nyun sewu. Pundi wasilah miturut ayat itu yang dimaksud? Buka lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah. Di sini disebut tali. Pegang teguhlah tali Allah langsung hatimu, jangan pernah kau lepas. Dan tali ini akan bisa hatimu meninggalkan selain Allah, beriman selain Allah, dan menuju hanya iman datang Gusti Allah. Wa may yakfur, dan barang siapa meninggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya betul-betul datang Allah yang disebut ihsan. Carane ya napa pun ringkes mawon. Jenengan nek arepe salat, arepe aktivitas napa wae, ning ati sampean iku jerone ati ku ana pangrasa. Jerone ati sampean iku ana rasa. Rasa inilah Pak yang dimaksud ihsan. Sebab rasa itu nggak pernah bohong. Kalau lesan gampang. Aku ditakoni rondo kempling nu, son wis di bojo, dereng. Mergae atiku seneng nang rondo kempling. Padahal ning omah wis duwe. Apalagi tanyanya lewat WA, saya masih single parent. Tapi hati nggak bisa bujuk Pak Jamean, nggak bisa bohong. Contoh sampean dalu niki malam hari ini ngaji di Masjid Al Mubarakah. Coba sampean ngen mungkin wonten griya nek ajenge sari, ibu kongkon tangklet, bapak kongkon tangklet. Pak Bu, wau jenengan teng pundi habis sholat isya mang? Nyun sewu, lesan bisa bicara jenengan ada di terminal, tapi hati sampean nggak bisa bicara. Selain ngaji di Masjid Mubarakah nggak mungkin. Namanya rasa nggak bisa ditipu. Di depanku contoh ada wedang jahe. Kalau coba, mungkinkah rasa kopi? Nggak mungkin. Rasa itu nggak pernah bohong. Satu nih kopi, tapi rokok keri. Lah jenengan rokokan mangan mosok kene nyotot tok. Nggih mohon izin nggih, mohon izin. Rasa iku nggak pernah bohong Pak.
ihsan, iman yang sudah ihsan nggak bisa ngapusi. Caranya ya nopo ngeten, jenengan mengkidalu salat hajat utawa tahajud 2 rakaat itu. Coba sebelum jenengan kali kula takbiratul ihram, wukuf kolbi dulu, ati sampean mandek kok. Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah di dalam dan di luar diri jenengan. Sebab tanpa wujudnya Allah di dalam situ, gak mungkin jenengan kali kula niki bisa berdiri sendiri. Surat Al-Hadid ayat 3, huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ya di awal ya di akhir, di dohir ya di batin. Mbah Yai dulu sanjang ya kuingger sejatine urip. Wis iki rada munggah didik lho ya. Sampean harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di dalam diri sampean sehingga diri jenengan bisa beraktivitas sholat. Berarti jenengan bisa beraktivitas sholat sebab digerakni yang maha suci yaiku Allah subhanahu. Ojo diakoni jenengan iku iso ngadeg dhewe, rukuk dhewe, sujud dhewe. Coba hati sampean kali kula fokus no untuk merasakan kehadiran wujudnya Allah dalam diri jenengan kali kula sebagai sang penggerak segala alam semesta ini. Sebab menungso sapa wae apapun makhluk, baik makhluk manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, jin, iblis, semua bisa gerak sebab digerakni dening Gusti. Dalilin dison cangkemmu ojo nyocot tai. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan apapun atau mencegah mudarat apapun makhluk ini. Hal itu bisa terjadi melakukan ini semata-mata illa bil. Loh jelas toh? Iki kecili apal ngetepal. Nggih mboten? Tapi berhubung ajan Rasulullah di jalur tauhid tidak dibuka pemahamannya gitu wasmoco. Sama dengan ngeten, suatu saat ada orang yang ingin beli sesuatu di toko, mau macam-macam pak di toko, ngomong ngeten, Pak tumbas, ditakoi kali sang penjual, tumbas sopo? Jawabane Pak tumbas, mboten bingung ngasih dodol, bingung. Artine Pak, jenengan iki waktu nyembah dateng Allah wajib hukumi jenengan iki ketemu ambek sing disembah. Ngoten lho karepe. Jenengan nyuwun berdoa ud'uni astajib lakum. Wajib hukume sadurunge jenengan nyuwun kudu ketemu ambek sing duwe. Laksana sampean duwe tangga sampean duwe pelem sing enak-enak, sampean kepingin pelem, sampean jauh pelem iku langsung ngantem apa tah mara methuki njaluk Pak D nyuwun peleme. Ya napa sing bener? Mesti methuki Pak D dulu, tangga kita boleh atau tidak pelem itu kita minta. Lah ngoten nggih. Niki adab tata kramane ngoten. Berhubung iman kita belum ihsan Pak, tidak mendahulukan kita bertemu Allah, tapi kita maksa nang Allah, maksa durung ketemu, maksa untuk meraih apa yang kita minta. Padahal yang kita minta itu nggak ada bedanya dengan kita, artinya sama-sama makhluk. Nggih mboten? Sama-sama makhluk.
Makanya biar jenengan kali kula punya tata krama ketika sholat, tata krama ketika jenengan ngibadah apa wae, biar ketemu Allah. Kembali pada materi kita, surat Az-Zumar ayat 54. Allah dawuh, wa anibu lan do baliya sira kabeh menungso ila rabbikum maring pangeran sira kabeh. Artine apa, Pak? Niki kalimat amar, perintah. Olehnya Allah merintah kita untuk kembali kepada Allah, itu sebab hati atau ruhaniah kita telah terlalu lama meninggalkan Allah. Olehnya kita beriman pada selain Allah, di situ loh Allah manggil. Dikarenakan kita menjauh dari Allah, itulah kita dipanggil. Kok umpama kita itu sudah kembali pada Allah, gak mungkin ayat ini akan turun. Pak, setiap wahyu Allah turun mesti ada asbabun nuzul, sebab-sebab mengapa itu turunkan. Yon sewu, sinten di sini sing senengane menyanyi apa? Sing senengane menyanyi sinten? Campur sari. Wonten nggih? Kula request ansal mboten? Ansal mboten? Judule Sri Minggat. Wonten lho mriku. Judule Sri Refe niku ono kalimat ngeten, ndang baliyo niku kan perintah. Mengapa ini harus dikatakan ke Sri? Sebab Sri itu telah meninggalkan garwa sae, katut digondol. Kok umpama Sri iku mboten minggat, gak mungkin muncul judul lagu Sri Minggat. Sama hati ruhaniah kita minggat dari Allah. Padahal sebelum zaman azali, sebelum jenengan dilahirkan ke dunia, dalam surat Al-A'raf ayat 172, roh itu sudah janji sama Allah, tidak akan tinggalkan Allah, tidak akan beriman pada selain Allah, tidak akan menyembah bercinta selain Allah. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Betulkah kau besok hanya bercinta padaku? Betulkah kau besok itu hanya beriman padaku? Jenengan jawab bala syahidna, nggih. Kula takok tiang ringin nanom iling sampean biyen roy iku nek tau janji nang Allah mboten iling nggih? Biar iling dibuka Al-A'raf 172. Ternyata di situ sebelum Allah dawuh wa nafakhtu, meniupkan roh ini, jenengan kali kula roh itu sudah semuanya sudah berjanji. Tapi ketika saat kita akil balik, sing lanang mulai Pak golek pacar, sing wedok yang ngono memeti, tir podo irenge, sir podo senenge, tumbuh oleh tutup maklek. Mangkane zaman saiki gak usah ngomong arek SMA, SMP kadang-kadang ono sing ini seperti itu. Coba bapak-bapak yang dalam tahun jenengan umur kelahiran 70 ke bawah, nyon sewu lho, lanang wedok wis gerang-gerang singitan ing ganyong, yo gak meteng niku jumpritan iki lho Pak nggih ya, ora enek, gak ada. Sekarang zaman wis beda Pak, zaman ini beto HP medsos. Wah Allah ya karim.
untuk menanggulangi putra-putra sampean kali kula, tolong, sekali lagi tolong, lulus ibtidak langsung masukkan pendidikan yayasan pondok pesantren, biar dididik ilmu syariat di dalam tarbiyah ibtidak, sanawi, aliyah. Nanti setelah aliyah dia akan belajar tentang ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Sebab ini kebanyakan hanya dipelajari di pondok pesan. Nek sampean pengin duweni putra sing gak sampak terjadi sing koyok ngono kuwi, sebabe zaman sak mangke niku Pak, zaman sing luar biasa, tidak sama dengan dulu. Kalau dulu gudel manut kebo Pak, saiki kebo manut gudel. Paham maksudnya? Dulu Pak, anak gak nganut nyun sewu dikongkon minggat meneng, dituturi ndingklu gak wani Pak, nyawang wajahe wong tuwa yo ora wani nggih Pak nggih. Niki wong biyen. Sekarang po duwe pacar disodorno gak cocok ditolak, gak usah dikon minggat, budal dhewe minggat ambek pacar, mulih-mulih wis met. Wis niki jamane Antarayana Pak, kebo nganut gudel. Kita sebagai orang tua nggak berdaya, estu wong biyen niku nyun sewu. Kalau Semarang Mbak Yu kula niku dijodohna wong tuamu sewong tua, arek ning pondok iki mboten ero nek iku bojoku karo basa wis diakad nikahno, dikon mlebu kamar gak ditandang-tandangi. Ya napa le tandang Pak, nyun sewu lho nggih, nyun sewu, wong gak kenal tadi turu singkur-singkuran niku jangkepe. Nek terus kakang-kakang kula dhisik niku sanjange niku petang 81 dina niku jentikane sikil niku digrabak ngeten. Nek menengahe berarti tondo gelem dijarno si akhirnya merantak ngoten dulu niku. Sakniki gak usah ngenteni akdu nikah Pak, wong barat niku jajale sik belum tuku kok isok meteng apa ora. Iku wong kono, wong barat. Nek wong timur ora ngoten. Mbuh ora beda, mbuh ya apa ya ora ngerti ya. Biar tidak seperti itu, saran saya secara syar'i tolong putra sampean ondokno sing jelas, pondok iki sing jelas, pondok sing bahas tentang betul-betul sumber ilmu syariah dan hakikat dari Kanjeng Nabi niki. Inilah nanti akan secara fisik menyelamatkan putra-putra sampean kali kula dengan zaman yang globalisasi seperti ini Pak Bu. Urusan gak tegok no Pak, memang gak tegok. Sinten sih, siapa sih yang mau dipisahkan dengan anak? Estu wis dadi wajibe wong tuwa nek pisah dengan anak, walaupun anak mondok tangisan wajib. Anak yang ngono nangis wis jarno ae, biar anak itu belajar mandiri Pak. Ojo dimanjai. Kula punya anak sing nomor loro estri. Anak kula niku jumlahe 7 setugel. Nggih, niki sik 7 setugel. Setugel tapi sampun meh babaran niki. Wulan kalih insyaallah babaran. Nggih. Berarti pun gede, pun gede. Berarti kok jangkep 8. Kok kata, oh sik kurang kok. Lah, kiai ku gak ono hiburane Pak, kejaba yo mek ngono tok.
bojo wis kata oleh kabeh-kabehan, bah ceke nyeretel anake, urusan kok mangan apa jari Gusti Allah. Orang yang hati jenengan kalau sudah ihsan Pak, nggak akan khawatir apabila biaya apa yang dibutuhkan anak dalam pondok pesantren, gak khawatir sampean. Sampean akan khawatir kok dibiayai opo, duit opo, apabila iman sampean kali kula belum ihsan. Si ono rasa khawatir, rasa gelisah, rasa wedi iki kok bondo opo. Nyun sewu, berarti jenengan kali kula nek kaya ngono isih gak percaya ambek Gusti, belum saged. Biar jenengan iki tawakal, betul-betul datang Allah, ihsankanlah imanmu. Kalau tidak ihsan mboten saged Pak. Makanya jangan khawatir apapun biaya yang dihabiskan oleh anak-anak kita di pondok pesantren, sampean gak usah mikir apapun yang dibutuhkan. Sing penting jenengan kali kula ning omah iki tetep nggih nyambut gawe, tetep Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul ngejoi imane ihsan yang disebut takwa, maka Allah akan mendatangkan sesuatu yang tidak panjenengan sangka. Wis tapak ojo kupu, sebab kabeh sejatine sing agawe sing gerakno kabeh makhluk iku cuman Gusti Allah. Hilangkan rasa kekhawatiran sampean, dan rasa kekhawatiran ini tidak akan bisa hilang dalam hati kita manakala iman kita belum ihsan. Oleh sebab itu, untuk menjadi iman yang ihsan, pertama wa anibu lan baliyo siro ila rabbikum maring pangeran siro kabeh. Kembalilah imanmu terhadap Allah dalam seluruh aspek apapun. Apapun gerak makhluk sing sampean dep niku, ati sampean kudu duweni rasa, duweni ihsan, yen sak temene kabeh sing gerakno iku mung Gusti Allah. Pun niku mawon sampean gejoki rapet. Ana dalilita wonten surat Al-Baqarah 256, faqatis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisal malah. Pegang teguhlah tali ini. Ini ya tali sampean langsung datang Allah. Setelah itu wa aslimu lahu, lan serahno seluruh masalah apapun ning dunya iki datang Allah. Artinya tawakal. Wa may yattawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang betul-betul menyerahkan persoalan itu terhadap Allah, fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi seluruh masalah itu. At-Tolak ayat 3 ini tadi. Orang tidak akan bisa takwa, tidak akan bisa tawakal dengan benar lamuno imannya belum ihsan Pak. Wajib ihsan dulu. Lakukanlah keihsanan Islam, keihsanan iman jenengan min qabli ayat tiakumul adab, sebelum datangnya kematian. Pun Bapak Ibu kula takok, mati niku mesti teko apa mboten? Mesti nggih? Mesti. Sugih duwe jabatan mesti apa mboten? Mboten mesti. Nek mati artinya, wahai orang-orang yang kaya, wahai orang-orang yang punya jabatan, janganlah hatimu angkuh dengan kekayaan, dengan jabatanmu itu, sebab semuanya itu pasti kau tinggal. Tapi satu yang tidak bisa kau tinggalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Imankanlah yang benar hatimu untuk menuju keihsanan pada Allah. Sebab inilah Pak yang menyelamatkan ruhaniyah jenengan kali kula baik di dunia hatal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Pun jikalau miturut Az-Zumar 54 tadi, jikalau jenengan iki kok belum mengihsankan iman, kok sudah kedatangan kematian, bagaimana ayatnya seterusnya? Summalatun sorun, jenengan kali kula tidak akan pernah ruh niki akan mendapatkan pertolongan dari Allah, nggak akan. Lebih ekstrim kejadian ruh ketika saat meninggalkan dunia ini Pak, daripada ruh ini masih ada di dunia. Cara ruh di dunia itu sewumpek nek durung duwe bojo, sewumpek nek wis duwe bojo durung duwe anak, sewumpek nek gak duweni cekelan, sandang pangan, papan, nyambut gawe, sewumpek. Lah ngoten nggih. Toh sumpek sing kaya ngene ya ana bates sih, nggih napa mboten? Ad-dunya mataul ghurur. Allah mengatakan kehidupan, kenikmatan, kemewahan dunia itu bersifat al-ghurur, menipumu, alias menipu, tidak kekal. Oleh sebab itu janganlah kau angkuh dengan kemewahan duniawiyamu, sebab ini semua akan kau tinggalkan. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Pertama yang harus sampai utamakan di dunia ini hanyalah bagaimana menciptakan rohaniah itu ada hubungan langsung datang Gusti. Itu jalannya lewat ihsan, talinya lewat ihsan, tauhid la ilaha illa anta. Pun lah torikoe pundi? Toriko iku jalan Pak. Nama sholat iku toriko, nama ngaji toriko, mana mangan nama mana, nama jenengan kerja iku, nama kerja iku toriko, jalan. Jadikanlah jalan ini untuk ruhaniamu bertemu Allah, berarti Allah itu bisa jenengan temui di segala aktivitas apapun, karena Allah itu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat dari urat nadi, urat leher. Aku di mana-mana dan tidak kemana-mana. Artinya Pak, jenengan iki bisa menemui Allah dimanapun Anda bertempat dan apapun keadaan panjenengan. Sehingga Kanjeng Nabi dawuh, jadikanlah sholat itu sebagai mi'rajul mukminin, sebagai apa, munajatmu bertemu Allah. Dalam Al-Quran Allah katakan surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh damai hati orang mukmin ketika sholat itu dalam keadaan bertemu Allah alias khusyuk. Tapi yun sewu, ada ayat lain, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sungguh kerusakan bagi orang-orang yang ketika sholat dalam keadaan lalai pada Allah. Allah ya Karim. Pak, ilmu iki jarang ustadz kiai sing gelem jabarno di tengah masyarakat umum, jarang, karena memang resikonya apa yang pernah sudah ku alami. Tapi kami mohon maaf, bukan memaksa sifat saya, tapi saya menawarkan. Nek jenengan yang ati cocok, ada ingin merevolusi iman, monggo. Ingin hatimu ingin sholat sampai betul-betul khusyuk, monggo. Nek jenengan ingin sebelum meninggal jenengan iki sudah imannya sudah ihsan, monggo. Nek ora ya monggo. Laksana, saya punya daharan Pak monggo. Nek kerso ngoten lho, mboten enten paksaan. Pun kesimpulannya Pak, kesimpulannya dalam surat Az-Zumar 54 itu, pertama,
oleh sebab iman sampean kalih kula roh iku ninggalne Allah, akhirnya kita merasa Allah jauh. Kedua, kita tidak akan pernah ingat Allah hati ini, selalu kita melalaikan Allah. Bahwasanya sing ngopeni jenengan kalih kula, sing ngetokno nafas sampean kalih kula, sing misok ndadekno mripat saged nyawang, telinga bisa mendengar, lesan bisa berucap, badan bisa bergerak, hak wallahi hanyalah itu dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul dalam semua makhluk itu sumbere sangka Gusti pun. Yang kedua Pak, lewat ayat ini memberikan pesan kepada kita semuanya, ojo mati dhisik nek ka iman sampean itu sudah ihsan. Ojo mati dulu jenengan iki lamuno hati ini belum bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, syaratnya ono loro Pak, gampang. Falyamal amalan sholihan, pupuklah imanmu ke ihsan, pupuklah ihsanmu ke makrifat, tingkatkanlah ilmu syariatmu ke hakikat. Setelah membawa hakikat, teruskan sampai ke makrifat. Itulah maksudnya falyamal amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Di segala aspek ibadah apapun jangan sekali-kali hatimu beriman sing gerakno ono sakliyane Allah. Jangan. Termasuk diri kita. Diri kita mengakui kalau aku iso sholat yo karena aku. Akhirnya aku iki ngaku-ngaku iki sholatku. Nah ini termasuk menyamakan saya dengan Allah. Artinya pengakuan-pengakuan apapun yang terjadi itu dari kita hilangkan. Lalu di situ akan muncul pengakuan Allah. Inilah cara untuk jenengan iki imannya menjadi ihsan. Pesan kula sing terakhir, pesen mawon, jenengan pun kula anggap dulur kula yang melebihi dulur kandung kula. Estu Pak, saya melihat dari arah mana? Arah ruh, bukan arah jasad. Ini arah jasad berarti on istilah dulur kan. Arah ruh, dulur seiman, melebihi daripada dulur kandung. Saya melihat di dalam makalah Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, di situ ada sahabat, ada teman. Disebut sahabat itu adalah sahabat yang bisa mendorong dan menarik hati sampean itu untuk mendekat bertemu Allah. Bukan yang disebut sahabat itu sebagai teman. Teman ini mengajak hatimu untuk ngopeni urusan-urusan bercinta pada kesenangan dunia. Lah, sampean pilih sahabat, jangan pilih teman. Pun berhubung jenengan sudah saya anggap sebagai saudara saya yang melebihi sebagai saudara kandung, tolong kula pesan jenengan ojo sedo dulu. Ya, ojo sedo dulu nek gak sholat sampean wis khusyuk. Tenan. Ojo sedo dulu lamuno iman sampean kalih kula durung ihsan. Pun ngoten mawon. Tak tutup kesimpulan niku, sakniki kula paringi waktu tanya jawab apa materi yang sudah kami sampaikan. Bapak grup bapak 3, grup ibu 3.